Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis 23 April 2020, saya mau sampaikan perenungan bagi kita yang terdapat dalam Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai 5. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Dan kami pada saat ini Tuhan akan merenungkan bagian firman-Mu dan hamba-Mu akan memberitakannya. Urapi hamba-Mu dan Roh Kudus-Mu dan diberkati saudara-saudara yang berkenan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup berdoa ucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu kewajiban orang-orang percaya adalah memuji Allah dan mengucap syukur kepadanya. Ada beberapa alasan mengapa kita memuji Tuhan. Di antaranya adalah karena keselamatan yang Ia beri kepada kita, karena kasih yang besar, karena pertolongannya, karena kekuasaan dan keadilannya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Selain itu kita juga harus mengucap syukur kepada Allah, karena segala sesuatu yang kita miliki bersumber dari Allah. Pujian dan pengucapan syukur ini yang juga diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam nas kita hari ini, yang merupakan nubuat tentang penghancuran Babel dan pembebasan orang-orang Yahudi, sekaligus juga nubuat tentang puji-pujian umat Allah karena kemenangan Kristus atas maut. Nabi Yesaya menyatakan pujian dan ungkapan syukurnya kepada Allah dalam penyembahan pribadinya, dan ia juga mengajak umat Allah sebangsanya, bangsa Israel, untuk memuliakan Allah sebagai tanda pergerakan iman bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang takut akan Tuhan, karena bangsa mereka adalah bangsa yang telah diubahkan oleh Allah dari bangsa yang tidak setia, tidak taat, menjadi bangsa yang bertobat, dari bangsa yang lemah menjadi bangsa yang kuat, sehingga untuk itulah mereka harus memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya tentang mengapa mereka harus memuji Allah dan mengucap syukur kepada Allah. Yang pertama adalah karena Allah telah melakukan perkara-perkara yang ajaib dengan rancangannya sendiri. Hanya Allah saja yang mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan mengherankan, yang melampaui kemampuan dan pikiran manusia. Allah merancangkan segala sesuatu sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Yang kedua, Allah merendahkan kesombongan dan mematahkan kuasa orang-orang yang menganggap dirinya gagah perkasa. Kota-kota yang kuat dan berkubu sekalipun, yang sebenarnya telah dijaga dan dipagari oleh tentara-tentara yang berani, dapat dijadi timbunan batu dan puing reruntuhan jika penduduknya tidak setia kepadanya. Ia mau menyatakan bahwa bagaimanapun besar dan hebatnya kekuatan manusia, tidak akan mampu mengalahkan kuasa Allah yang maha tinggi, sehingga manusia harus bergantung kepadanya. Yang ketiga, Allah membebaskan dan menolong umatnya yang miskin dan lemah pada waktunya. Ia menjadikan dirinya sebagai naungan dan tempat berlindung yang aman dan memberikan ketenangan. Dan yang keempat, Allah menjaga dan melindungi orang-orang yang mempercayai kepadanya dari kesombongan dan keangkuhan para penindas. Allah mendiamkan dan membungkam kegaduhan orang-orang sombong yang memusuhi umatnya. Tanda bahwa Allah mengasihi dan membela umatnya. Alasan-alasan inilah yang membuat Nabi Yesaya menyatakan syukur, menyatakan pujian kepada Allah, bahwa Allah telah menyatakan kebaikannya kepada umatnya dan kuasa musuh telah dikalahkannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian baru nubuatnya digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari maut. Ia telah mati di kayu salib, tanda kasih yang sangat besar kepada umatnya. Tapi ia bangkit dan mengalahkan kuasa maut, tanda kekuasaan yang besar dan keagungannya. Sehingga kita pun diajak untuk memuji dan menyatakan syukur kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat pandemi corona yang saat ini masih mengancam kehidupan umat manusia, termasuk kita, dapatkah kita muji Allah dan bersyukur kepadanya?
Apabila kita merenungkan kasih dan pemeliharaan Allah seperti perenungan Nabi Yesaya, entah berapa kali Allah telah melindungi kita dari ancaman bahaya yang mengancam hidup kita dan memberikan segala berkat-berkatnya bagi kita, sehingga kita boleh mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Namun kita mungkin jarang untuk mengucap syukur kepadanya. Kita mungkin tidak peduli apakah Allah itu ada atau tidak. Tidak mau tahu apakah Allah menjaga kita atau tidak. Tetapi di saat hal-hal buruk terjadi dan di saat ancaman bahaya ada depan mata, kita mempertanyakan, di manakah Allah? Dan kita dapat saja menyalahkan Allah. Mengapa Allah membiarkan semua ini terjadi? Keadaan kita saat ini sungguh menyadarkan kita betapa lemah dan tidak berdaya kita manusia di hadapan Allah, sehingga kita sangat memerlukan Dia. Kita diajak untuk memuji Allah dan menyatakan syukur kepadanya, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam setiap doa kita, meskipun dari rumah yang berbeda, sebagai tanda kesatuan iman kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah nubuatan Nabi Yesaya ini menjadi suatu nubuatan janji Allah atas keadaan yang kita hadapi saat ini. Dengan iman yang teguh dan pengharapan yang penuh, kita mengimani bahwa Allah akan melakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa yang membebaskan kita dari ancaman virus corona yang adalah musuh kita bersama saat ini. Allah akan mematahkan kesombongan dan keangkuhan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan Allah akan melindungi dan menolong orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Allah akan menjaga dan melindungi orang-orang yang berharap kepadanya, sehingga kita dimenangkan melawan virus corona yang menjadi musuh kita bersama saat ini. Tuhan Yesus memberkati perjuangan bangsa Indonesia melawan virus corona ini. Amin.